Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Kompetensi dasar pada materi kesebangunan dan kekongruenan adalah: yang pertama, 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua, 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Tujuan pembelajaran untuk hari ini: yang pertama, mengidentifikasi kekongruenan dua benda atau dua bangun. Yang kedua, menjelaskan syarat dua bangun yang kongruen. Yang ketiga, menentukan panjang, sisi, atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Untuk lebih jelasnya, apa itu kekongruenan? Kita simak pemaparan berikut ini. Simak ya. Apa itu kekongruenan? Dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sebagai contoh, saya misalkan dua buah dadu. Perhatikan dadu tersebut. Coba dibayangkan dadu itu memiliki bentuk yang sama, memiliki ukuran yang sama. Nah, karena dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, berarti pertanyaan yang pertama adalah, apakah dua dadu tersebut mempunyai bentuk yang sama? Jawabannya iya, sama-sama berbentuk kubus. Pertanyaan kedua, apakah dua dadu tersebut mempunyai ukuran yang sama? Jawabannya adalah iya. Nah, karena jawaban keduanya adalah iya, maka dapat dikatakan jika dadu tersebut adalah kongruen. Perhatikan simbol kongruen. Nah, sehingga ditulis dadu pertama kongruen dengan dadu kedua. Ya. Jadi simbolnya seperti itu. Dibacanya dadu pertama kongruen dengan dadu kedua. Contoh berikutnya. Saya menampilkan dua buah kursi. Coba perhatikan bentuk dan ukurannya. Kita ingat kembali, dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, pertanyaan pertama, apakah dua kursi tersebut mempunyai bentuk yang sama? Jawabannya iya, bentuk kursinya sama. Yang kedua, apakah dua kursi tersebut mempunyai ukuran yang sama? Jawabannya tidak ya. Kursi pertama itu berukuran lebih besar dibanding kursi yang kedua. Nah, karena jawabannya ada yang tidak, maka dapat dikatakan jika dua kursi tersebut adalah tidak kongruen. Perhatikan simbol tidak kongruen. Nah, perhatikan cara penulisannya. Nah, itu dibacanya adalah kursi pertama tidak kongruen dengan kursi kedua. Contoh berikutnya. Ada dua buah mobil. Lihat bentuk dan ukurannya. Pertanyaan pertama, apakah dua mobil tersebut mempunyai bentuk yang sama? Jawabannya tidak ya, bentuk mobilnya tidak sama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua sebetulnya tidak perlu kita lanjutkan ya, karena jawabannya tidak. Nah, hanya kita tidak perlu melanjutkan karena
untuk bentuk yang sama saja sudah tidak terpenuhi. Nah, maka dapat dikatakan jika dua mobil tersebut adalah tidak kongruen. Oke, simbolnya masih sama ya, tidak kongruen. Nah, berarti mobil 1 itu tidak kongruen dengan mobil 2. Contoh berikutnya, saya menampilkan dua buah foto. Gambarnya sih berbeda. Bentuknya sama ya, sama-sama persegi panjang, ukurannya sama-sama 4x6. Oke. Berarti yang pertama, apakah dua foto tersebut mempunyai bentuk yang sama? Jawabannya iya, sama-sama persegi panjang. Nah, yang kedua, apakah dua foto tersebut mempunyai ukuran yang sama? Jawabannya pun iya, sama-sama ukuran 4 cm dikali 6 cm. Nah, maka dapat dikatakan jika dua foto tersebut adalah kongruen. Berarti foto A kongruen dengan foto B. Contoh berikutnya masih fast foto ya. Oke. Perhatikan bentuknya, perhatikan ukurannya. Oke. Pertama, apakah dua foto tersebut mempunyai bentuk yang sama? Jawabannya iya, sama-sama berbentuk persegi panjang. Yang kedua, apakah dua foto tersebut mempunyai ukuran yang sama? Jawabannya tidak. Ukuran berbeda. Foto C berukuran 3 cm x 4 cm, sedangkan foto D berukuran 4 cm dikali 6 cm. Nah, maka dapat dikatakan jika dua foto tersebut adalah tidak kongruen. Oke, berarti foto C tidak kongruen dengan foto D. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat kekongruenan. Secara geometri, dua buah bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, nah contohnya, jika kedua trapesium berikut kongruen, tentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, di sini ada trapesium S, R, Q, P. Yang ini ada T, U, V, W. Nah, kedua trapesium ini kongruen ya, hanya berbeda letaknya saja. Jadi kalau ini dibalik berarti bentuknya akan sama. Berarti otomatis ukurannya sama karena dia terjamin oleh kongruen. Oke, sekarang kita disuruh menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Oke. Sisi dulu ya. Sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, kita ambil dari sini dulu. S. Oke, berarti SR ya. SR berarti ini yang panjang ya. W, V, SR berarti selanjutnya RQ berarti VU. Nah, sekarang ada lagi, tadi kan SR, RQ berarti sekarang QP. Ya tadi WV, VU, UT. Nah, terakhir berarti ada PS. Berarti ini terakhir adalah TW. Oke. Jadi kita lihat ininya SRQP. SR R Q PS. Jadi SRQP. S balik lagi. W V U T. W balik lagi. Gitu ya. Jadi ini berurutan SR, RQ,
KIP, PS. WV, VU, UT, TW. Itu sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian. Kalau sudut-sudut yang bersesuaian, lihat sama dari sini. Nah, S itu akan selalu berpasangan dengan W. Ini kan S dengan W. Berarti sudut S sama dengan sudut W. Sudut R berarti S dengan W ya. Ini. Nah, sudut R berarti dengan V. Ya, R dengan V. Terus ada sudut Q. Berarti sudut Q dengan U. Ada lagi sudut P. Berarti sama dengan sudut T. Ya. S, W, R, V, Q, U, P, T. Gitu. Ulangi. S, W, ini S, W, R, V, Q, U, P, T. Oke, sekarang kita sebut bangun SRQP. Bangun SRQP itu kongruen dengan WVUT. Ya. SRQP itu sebangun dengan WVUT. Nah, boleh nggak kita menulisnya PQRS? Boleh, berarti urutan yang ini juga disesuaikan. Jadi kalau PQRS berarti TUVW. Jadi mana saja, terserah. Kalau ingin mulainya dari R misalnya, RQPS berarti R dengan V, Q dengan U, P dengan T, S dengan W. Gitu. Sama saja ya. Oke, hanya beda penulisannya saja. Oke, itu syarat yang kekongruenan. Selanjutnya, contoh 1 ini ada di buku paket di halaman 209. Oke, contoh 1 itu menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Segi 4A, B, C, D dan V, X, Y, Z pada gambar di bawah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Sama seperti tadi ya. Berarti sisi yang bersesuaian. Oke. Kalau ini kelihatan ya. Berarti AD dengan WZ, AB dengan WX, BC dengan XY gitu. CD dengan YZ. Nah, gitu. Tinggal kita tulis saja. Berarti boleh mulai dari A juga ya. Berarti AB. Nah, kalau ada lambang ini dibacanya ruas garis ya. Berarti AB itu AB berarti sama dengan WX, BC berarti sama dengan XY. Oke. CD berarti sama dengan YZ. DA berarti sama dengan ZW. Nah, itu sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau sudut-sudut yang bersesuaian,
Berarti sudut A dengan W, sudut B dengan sudut X, sudut C dengan sudut Y, sudut D dengan sudut Z, ya. A, B, C, D. Oke. Oke, lanjut ke contoh 2. Contoh 2 mengidentifikasi dua bangun kongruen. Oke, ini masih ada di halaman 209. Oke, pertanyaannya, manakah persegi di atas yang kongruen? Jelaskan. Oke, yang ini persegi A, persegi B, persegi C. Oke, persegi A itu panjang sisinya 8, persegi B panjang sisinya 9, persegi C panjang sisinya 8. Kalau sudutnya otomatis sama ya, karena dia berbentuk persegi. Oke, berarti jaminan yang pertama sudut itu udah pasti sama semua. Oke. Nah, berarti lihat dari sini mana yang sama. Ukurannya sama, berarti A dan C. Gitu. Ya. Berarti persegi A itu kongruen dengan persegi C. Oke. Selanjutnya contoh 3. Contoh 3 masih di halaman 210 ya. Contoh 3 itu menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Oke, perhatikan trapesium A, B, C, D. Yang ini PQ, RS. Oke. Kita cari dulu sisi yang sama ya. Berarti sisi yang bersesuaian AB, berarti AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, CD sama dengan RS, DA sama dengan SP. Oke. Kita lihat AB itu 40, berarti PQ juga 40. BC 21, berarti QR juga 21 cm ya. CD di sini nggak ada, tapi yang adanya adalah RS-nya 16. Oke. DA nggak ada, tapi adanya SP 15 cm. Oke. Yang A kita disuruh menentukan sisi AD, sisi DC, sisi PQ, sisi QR. Berarti AD 15 cm, DC 16 cm, PQ 40 cm, QR berarti 21 cm. Oke, lanjut ke B. Berarti kalau B ngambilnya dari sudut ya. Sudut bersesuaian. Oke, lihat dari sini berarti sudut A sama dengan sudut P, sudut B berarti sama dengan sudut Q, sudut C berarti sama dengan sudut R, sudut D sama dengan sudut S.
Oke. Nah, mana yang diketahui? Oke, yang diketahui A60, berarti kita tulis di sini A60 derajat. Yang diketahui lagi B40, berarti B40 derajat. Oke. Nah, sekarang yang kita disuruh mencari sudut R dengan S. Oke. Gimana caranya ya? Oke, kita ambil salah satu aja di sini. Berarti sudut P60, tulis aja sini 60. Terus sudut B atau sudut Q 40. Oke. Apa lagi? Sudut R dengan sudut Q. Oke. Ini ya. Ini namanya sudut apa ini? Sudut dalam sepihak. Kalau sudut dalam sepihak berarti jumlahnya harus 180. Berarti sudut R itu 180 dikurangi 40, berarti 120. Oke, ini 120. Oke. Nah, sekarang sudut maaf. Kenapa 120? 140 ya. Oke. Sekarang sudut S. S masih sama ya. Sudut S dengan P itu dalam sepihak, berarti 180 dikurangi 60 berarti 120. Oke. Jumlahnya akan 360, 60 tambah 40 100, 100 tambah 140, 240 tambah 120 berarti 360. Oke, mana yang ditanyakan? Sudut R dengan sudut S. Berarti sudut R 140 derajat, sudut S 120 derajat. Oke. Nah, itu penjelasan tentang kekongruenan. Nah, tugas hari ini selain kalian mencatat apa yang tadi telah saya jelaskan, juga mencatat materi esensi 4.1 di halaman 208. Nah, kemudian untuk evaluasinya, kalian kerjakan yang nomor 5 ya, hanya I1 dan I1 dan I2 saja. Oke, nomor 5 dan nomor 6. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.